Belfast, Irlandia. Joseph Murphy berdiri di samping tempat tidur rumah sakit, menatap seorang pria paruh baya yang tubuhnya hancur oleh kanker. Dokter-dokter lain sudah menyerah, memberikan waktu 3 minggu untuk hidup. Tapi Murphy tidak putus asa. Dia sudah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari rahasia yang tersembunyi dalam alam bawah sadar manusia. Malam itu dia akan membuktikan teorinya yang paling radikal. Pikiran bawah sadarmu adalah apotik terbesar di dunia. Di dalamnya tersimpan setiap obat yang pernah kamu butuhkan. Murphy mendekati pasien itu dan berbisik, "Tutup matamu. Bayangkan di dalam tubuhmu ada sungai emas yang mengalir, membersihkan setiap sel yang sakit. Rasakan kehangatan penyembuhan mengalir dari kepala hingga kaki." Setiap malam selama 2 minggu, Murphy datang. Tidak membawa obat, tidak melakukan operasi, hanya membimbing pikiran pasien itu untuk menciptakan gambaran penyembuhan yang sempurna. Yang terjadi selanjutnya membuat seluruh rumah sakit terdiam. Tumor mengecil 60% dalam 2 minggu. 3 bulan kemudian, scan menunjukkan hasil yang mustahil. Tubuh pria itu bersih total dari kanker. Dokter-dokter senior mengatakan itu keajaiban. Murphy tahu itu bukan keajaiban. Itu ilmu pengetahuan yang belum dipahami dunia. Dari situlah dimulai obsesi Murphy untuk memahami mesin paling powerful di alam semesta. Pikiran bawah sadar manusia. Dia menemukan pola yang mencengangkan. Pikiran sadar itu seperti CEO perusahaan, membuat keputusan dan menganalisis. Tapi pikiran bawah sadar, dia seperti seluruh karyawan yang benar-benar menjalankan perintah. Dan inilah yang revolusioner. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Apapun yang kamu berikan dengan gambaran yang jelas dan emosi yang kuat, dia akan mewujudkannya sebagai realitas fisik. San Francisco, 1955. Seorang petugas kebersihan bernama William datang pada Murphy dalam keputusasaan. Usianya 52 tahun, gaji $40 per bulan, utang menumpuk. Dia merasa terjebak selamanya dalam kemiskinan. Murphy memberikan resep yang sederhana tapi powerful. Setiap malam sebelum tidur, bayangkan kamu sedang menghitung uang $100.000. Rasakan tekstur uangnya. Dengar suara kertas yang diremas. Lakukan ini selama 30 hari. William skeptis, tapi putus asa membuat dia mencoba. Hari ke-12, saat membersihkan kantor, William menemukan majalah bisnis yang tergeletak. Di dalamnya ada artikel tentang investasi real estate dengan modal kecil. Hari ke-18, William bertemu dengan seorang developer yang sedang mencari partner untuk proyek kecil. Tanpa modal, William hanya menawarkan tenaga dan dedikasi. Hari ke-30, proyek pertama William memberikan profit $3.000, 75 kali gaji bulanannya. 2 tahun kemudian, William memiliki portfolio real estate senilai $150.000. Dia bukan lagi petugas kebersihan. Dia menjadi property developer yang sukses. Murphy menyimpulkan, William tidak berubah. Yang berubah adalah programnya. Pikiran bawah sadarnya mulai bekerja 24 jam, mencari peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Los Angeles, 1958. Helen, 34 tahun, datang pada Murphy dengan mata yang mulai buta akibat glaukoma. Dokter mata terbaik sudah memvonis, dalam 6 bulan, Anda akan kehilangan penglihatan sepenuhnya. Helen adalah seorang ibu dengan 3 anak kecil. Dia tidak bisa menerima vonis itu. Murphy mengajarinya teknik mental movie. Helen, setiap hari selama 20 menit, putar film di pikiranmu. Kamu sedang bermain dengan anak-anakmu, melihat wajah mereka dengan jelas. Kamu sedang membaca buku, mengemudi mobil, melihat matahari terbenam dengan mata yang sehat dan jernih. Yang terjadi membuat komunitas medis terguncang. Minggu kedua, tekanan di mata Helen mulai menurun. Sesuatu yang secara medis tidak mungkin tanpa operasi. Bulan ketiga, penglihatan Helen yang tadinya kabur mulai membaik. Dokter tidak bisa menjelaskannya. Bulan ke-6, scan mata menunjukkan hasil yang impossible. Glaukoma Helen menghilang sepenuhnya. Dr. Peterson, dokter mata yang menangani Helen, menulis dalam jurnal medis. Dalam 30 tahun praktik, saya tidak pernah melihat kasus seperti ini. Secara ilmiah,
Ini tidak masuk akal, tapi faktanya ada di depan mata. Murphy mengembangkan formula yang dia sebut scientific prayer. Ada 4 langkah. Pertama, relax, masuk ke alpha state. Pikiran bawah sadar paling reseptif saat kamu dalam keadaan tenang, seperti saat akan tidur atau baru bangun. Kedua, visualize. Buat gambaran yang detail, hidup, dan emosional tentang hasil yang kamu inginkan. Jangan fokus pada masalah, fokus pada solusi. Ketiga, feel, generate the emotion. Emosi adalah bahasa pikiran bawah sadar. Tanpa feeling, visualisasi hanya omong kosong. Keempat, release, let go and trust. Setelah kamu order, jangan cemas tentang how atau when. Biarkan pikiran bawah sadarmu bekerja. Detroit 1962. Robert, seorang engineer di Ford Motors, stuck di posisi yang sama selama 8 tahun. Gajinya stagnan, idenya diabaikan, dan dia merasa karir sudah mentok. Murphy mengajarinya the executive visualization. Setiap pagi dalam perjalanan ke kantor, bayangkan kamu duduk di ruang meeting sebagai chief engineer. Rasakan kepercayaan diri, respect dari kolega, dan kepuasan dari proyek-proyek besar yang kamu pimpin. Minggu ketiga, Robert mulai mengajukan ide-ide yang lebih berani di meeting. Sebelumnya dia selalu pendiam. Bulan kedua, salah satu ide Robert tentang efisiensi engine menarik perhatian Vice President. Bulan keempat, Robert dipromosikan menjadi senior engineer dengan kenaikan gaji 40%. Tahun kedua, Robert menjadi chief engineer termuda dalam sejarah Ford, memimpin tim 50 orang untuk proyek mobil revolusioner. Yang mencengangkan, Robert tidak belajar skill baru atau mengambil kursus tambahan. Yang berubah adalah mental programming yang membuat dia bertindak, berbicara, dan berpikir seperti seorang leader. Murphy menemukan bahwa pikiran bawah sadar bekerja melalui 3 mekanisme. Pertama, psychosomatic healing. Pikiran bawah sadar mengontrol 95% fungsi tubuh dari sistem imun hingga regenerasi sel. Gambaran mental yang powerful bisa memicu self-healing mechanism yang luar biasa. Kedua, reticular activating system. Otak kita menyaring 99% informasi yang masuk. Tapi ketika pikiran bawah sadar diprogram dengan tujuan tertentu, RAS akan membuat kita melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ketiga, quantum entanglement of consciousness. Murphy percaya bahwa pikiran bawah sadar terhubung dengan universal mind, sebuah field energy yang mengatur sinkronisitas dan coincidences dalam hidup. Tapi tidak semua eksperimen Murphy berakhir bahagia. Dia juga menemukan sisi gelap dari power pikiran bawah sadar. Margaret, 45 tahun, adalah seorang ibu yang selalu cemas berlebihan tentang keluarganya. Setiap hari dia membayangkan skenario terburuk yang bisa menimpa suami dan anak-anaknya. Hasilnya mengerikan. Dalam 2 tahun, suaminya mengalami kecelakaan mobil, anak sulungnya putus sekolah karena masalah narkoba, dan anak bungsunya didiagnosa penyakit langka. Murphy menyadari, pikiran bawah sadar tidak membedakan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu takuti. Dia hanya mewujudkan apa yang kamu bayangkan dengan intens. Hari ini, 60 tahun kemudian, neuroscience modern membuktikan apa yang Murphy temukan secara empiris. Neuroplasticity, otak bisa merekonstruksi dirinya berdasarkan pola pikir. Placebo effect, keyakinan bisa mengubah chemistry tubuh secara literal. Epigenetics, pikiran bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gen tertentu. Murphy tidak hanya mengajarkan positive thinking, dia mengajarkan precision thinking. Dr. Joseph Murphy meninggal pada 1981, meninggalkan warisan yang mengubah jutaan hidup. Pertanyaan terakhir yang dia ajukan kepada dunia, jika kamu sudah tahu bahwa pikiranmu adalah teknologi paling powerful di alam semesta, mengapa kamu masih menggunakan default programming yang diciptakan orang lain?